Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam olahraga. Perkenalkan, nama Ibu Novia Yupuspita Kale, guru PJOK kalian. Anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengajar 3 materi, yaitu yang pertama, pentingnya menjaga kesehatan tubuh kalian. Yang kedua, bahaya mengonsumsi narkoba. Dan yang ketiga, yaitu dampak dari pergaulan bebas. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu memahami pentingnya menjaga kesehatan, bahaya mengonsumsi narkoba, dan dampak dari pergaulan bebas. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan, bahaya mengonsumsi narkoba, dan dampak dari pergaulan bebas. Yuk anak-anak, kita simak video pembelajaran berikut ini. Let's go! Jaga kesehatan mental saat pandemi virus corona. Pandemi virus corona tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, melakukan aktivitas fisik. Berbagai olahraga ringan dapat Anda lakukan selama menjalani karantina di rumah. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh Anda akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood Anda. Kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, menghentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang juga perlu dihentikan adalah kurangnya beristirahat dan sering bergadang. Jika kurang istirahat, Anda akan lebih mudah mengalami kecemasan dan mood Anda pun akan lebih tidak stabil. Keempat, membuat rutinitas sendiri. Selama menjalani karantina di rumah, Anda bisa melakukan hobi atau aktivitas yang Anda sukai, misalnya memasak, membaca buku, atau menonton film. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh. Kelima, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Luangkanlah waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman, dan rekan kerja Anda, baik melalui pesan singkat, telepon, atau video call. Anda bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang Anda rasakan. Dengan cara ini, tekanan yang Anda rasakan akan berkurang sehingga Anda bisa lebih tenang. Rasa takut dan cemas memang normal dirasakan selama masa pandemi seperti ini. Namun, kadang rasa takut dan cemas berlebih dapat memicu kepanikan yang justru membuat keadaan semakin memburuk. Untuk itu, sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus membantu pemerintah untuk meredam kepanikan yang melanda masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan aktif membagi informasi positif maupun kata-kata yang dapat menenangkan orang-orang terdekat kita. Nah anak-anak, sekarang kita masuk dalam bahaya narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Adapun jenis-jenis narkoba yaitu yang pertama ganja, yang kedua sabu, yang ketiga ekstasi, dan yang keempat heroin. Bagaimana narkoba itu dikonsumsi? Yang pertama diminum, dihirup, atau disuntikan. Nah anak-anak, adapun dampak dari mengonsumsi narkoba yaitu yang pertama dampak fisik. Dampak fisik meliputi gagal ginjal, kanker hati, cacat janin, HIV/AIDS, dan TBC. Dampak psikologis, emosi tidak terkendali, curiga berlebihan, selalu berbohong, tidak merasa aman. Dan yang ketiga dampak sosial meliputi seks bebas, mencuri, merasa dikucilkan, dan mengganggu ketertiban umum. Nah anak-anak, berikut cara mengatasi bahaya narkoba. Yang pertama dari lingkungan keluarga. Memberikan kasih sayang dan perhatian, tanamkan norma dan nilai moral sejak dini.
Yang kedua dari lingkungan sekolah, yaitu melakukan edukasi mengenai bahaya narkoba. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Laporkan pada pihak yang berwajib jika menemukan hal yang mencurigakan mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Nah, anak-anak, kita masuk dalam dampak pergaulan bebas. Bebas merupakan salah satu perilaku menyimpang dari aturan, norma, adat dan istiadat sebagai suatu unsur penolakan terhadap sesuatu, terutama juga terjadi pada remaja, dan sering didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dari pergaulan yang benar. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan pergaulan bebas. Yang pertama, ada rendahnya taraf pendidikan keluarga, keadaan keluarga yang tidak stabil, orang tua yang kurang memperhatikan, serta lingkungan yang tidak baik. Oh no, jadi apa saja risiko dan bahaya dari pergaulan bebas? Yang pertama adalah keguguran atau miscarriage. Yang kedua adalah persalinan prematur atau BBLR. Lalu yang ketiga adalah kematian ibu yang tinggi, biasanya disebabkan oleh HIV atau AIDS dan juga penyakit kelamin. Lalu ada dampak negatif dari segi psikologis, yaitu yang pertama, hilangnya harga diri, dihantui perasaan bersalah, dan munculnya penyakit seksual. Nah, anak-anakku yang ibu kasihi, adapun tugas yang akan kalian kerjakan, yaitu yang pertama, jelaskan bahaya mengonsumsi narkoba, dan yang kedua, jelaskan dampak dari pergaulan bebas. Nah, anak-anak, dari video tadi Ibu harap anak-anak sudah memahami seberapa penting menjaga kesehatan kita dan bahaya dari mengonsumsi narkoba serta dampak dari pergaulan bebas. Nah, itu merupakan materi yang bisa Ibu bagikan pada pagi hari ini. Ibu harap apa yang sudah Ibu bagikan tadi bisa anak-anak mengerti dan anak-anak juga selalu menjaga kesehatan anak-anak dengan tidak mengonsumsi narkoba dan jauhi pergaulan bebas. Oke? Anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mengapa demikian? Karena dengan memakai masker dan menjaga jarak dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, anak-anak, kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam olahraga.